Tapi kalau ada yang keliru menurut kami, ya harus kami tanyakan juga ya kepada menteri misalkan. Legowo dengan keputusan Presiden ini menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja saya belum dapat memenuhi sepenuh-penuhnya harapan Presiden, Menteri Agama, dan masyarakat Katolik pada umumnya. Pengamatan kami ini adalah proses regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang tentu saja di SK-kan atau keputusan Presiden menerbitkan keputusan itu. Jadi ini menurut saya sudah regulasi yang sudah disiapkan. Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Nah, tentu kita berharap menteri-menteri itu mengayomi seluruh kelompok agama, kelompok warga dan masyarakat, dan sekali siapapun menjadi menteri yang juga menjadi pembantu presiden, maka dia harus menjadi milik bangsa, milik negara, bukan milik golongan. Paling tidak rotasi itu kan harus dikonsultasikan dengan KASN, sehingga keputusan atau presiden sebagai pejabat tata usaha negara yang paling tinggi itu mengambil keputusan yang tidak salah gitu, tidak digugat misalkan. Dipecat Gus Yakut tanpa alasan. 4 dirjen gugat ke KSN dan PT UN. Sebanyak 6 pejabat tinggi media Eselon 1 di Kementerian Agama diberhentikan oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Ke-6 pejabat itu termasuk 4 dirjen menyebut prosedur pemberhentian itu cacat sehingga pengajuan gugatan ke KSN dan PT UN. Ke-6 pejabat itu adalah Dirjen Bimas Kristen Prof. Thomas Penturi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodra, Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seta, Dirjen Bimas Buddha Calyadi, Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Gunaryo, dan Irjen Deni Suwardini. Kami berenam baru selesai dari KSN dan lagi siapkan gugatan ke PT UN terkait prosedur dan mekanisme pengusulan pemberhentian, ujar Thomas pada Kumparan Selasa 21 Desember. Thomas menyebut yang digugat bukan SK pemberhentian, karena itu sudah final keputusan Presiden Joko Widodo. Tapi prosedur pengusulan pemberhentiannya yang mereka pertanyakan. Alasannya disampaikan kepada Presiden kita diberhentikan. Prosedurnya benar tidak? Misal Anda karena kinerja nggak baik, atau korupsi, atau apa? Kalau seperti ini tanpa penjelasan, minta maaf kami merasa saya sebagai Dirjen Bimas Kristen. Kan berarti yang saya layani umat Kristen, kalau saya diberhentikan tanpa alasan, saya harus bertanggungjawabkan jabatan pekerjaan saya. Begitulah bebernya. Thomas juga menepis alasan pemberhentian karena mutasi atau rotasi karena mereka yang diberhentikan kini tidak memiliki jabatan apapun di Kemendak. Mereka hanya menempati posisi fungsional. Karena itulah mereka mempertanyakan melalui KSN dan PT UN. Secara pribadi bukan saya ingin mempertahankan jabatan, tapi adalah prosedur itu harus benar. Ini kan katanya birokrasi harus transparan. Begitulah pungkasnya. Dipecat Gus Yakut tanpa alasan. 4 dirjen gugat ke KSN dan PT UN. Sebanyak 6 pejabat tinggi media Eselon 1 di Kementerian Agama diberhentikan oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Ke-6 pejabat itu termasuk 4 dirjen menyebut prosedur pemberhentian itu cacat sehingga pengajuan gugatan ke KSN dan PT UN. Ke-6 pejabat itu adalah Dirjen Bimas Kristen Prof. Thomas Penturi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodra, Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seta, Dirjen Bimas Buddha Calyadi, Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Gunaryo, dan Irjen Deni Suwardini. Kami berenam baru selesai dari KSN dan lagi siapkan gugatan ke PT UN terkait prosedur dan mekanisme pengusulan pemberhentian, ujar Thomas pada Kumparan Selasa 21 Desember. Thomas menyebut yang digugat bukan SK pemberhentian, karena itu sudah final keputusan Presiden Joko Widodo. Tapi prosedur pengusulan pemberhentiannya yang mereka pertanyakan. Alasannya disampaikan kepada Presiden kita diberhentikan. Prosedurnya benar tidak? Misal Anda karena kinerja nggak baik, atau korupsi, atau apa? Kalau seperti ini tanpa penjelasan, minta maaf kami merasa saya sebagai Dirjen Bimas Kristen. Kan berarti yang saya layani umat Kristen, kalau saya diberhentikan tanpa alasan, saya harus bertanggungjawabkan jabatan pekerjaan saya. Begitulah bebernya. Thomas juga menepis alasan pemberhentian karena mutasi atau rotasi karena mereka yang diberhentikan kini tidak memiliki jabatan apapun di Kemendak.
mereka hanya menempati posisi fungsional. Karena itulah mereka mempertanyakan melalui KSN dan PT UN. Secara pribadi bukan saya ingin mempertahankan jabatan, tapi adalah prosedur itu harus benar. Ini kan katanya birokrasi harus transparan. Begitulah pungkasnya.